kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Kami mengimani namamu ada di sini, matamu ada di sini, dan hatimu ada di sini untuk memberkati kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami ketenangan. Semua beban dan dosa yang merintangi kami menghalaukan itu semua, dan hanya Allah Roh Kudus boleh berbicara kepada kami masing-masing, boleh menyingkapkan misteri firman Tuhan, agar tidak ada seorang pun di antara kami pulang dengan sia-sia. Tapi biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus yang mempunyai firman, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerima berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, seperti pepatah mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang, gitu ya. Jadi daripada saya bicara panjang daripada ini, tapi Bapak Ibu tidak mengenal saya, ya, tidak tahu siapa saya. Oleh karena itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim dari Pulau Rote, pulau yang paling selatan. Jadi ada marganya yaitu Veo. Ibrahim Veo, ya, dari Pulau Rote, gitu ya. Sekarang saya melayani di Tangerang, ya. Kalau ada yang ke Tangerang silakan mampir di Mall Sumarekon Serpong, ya, di Ruko, saya masih ibadah di Ruko, ya. Mall Sumarekon Serpong, Gading Serpong, ya, itu di sana. Puji Tuhan, punya satu istri dan memang hanya satu. Wong kelahiran Godean Jogja, itu bocor saya. Anak saya dua-duanya wedok, itu ya, bukan lanang orang ini, dua-duanya wedok. Yang satu sudah 27 tahun, yang satu 24 tahun. Dua-duanya sudah bekerja. Yang besar kerja pada umur 17-18, dia sudah sarjana. Karena SD hanya 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, lompat terus dia. Kuliah hanya 3 tahun setengah. Jadi 17 tahun, 18 tahun dia udah kerja. Nomor 2 lebih parah lagi, lompat terus, 17 tahun udah jadi pegawai negeri, udah bekerja. Nomor 2, 17 tahun udah bekerja. Itu karena mereka sekolahnya singkat, itu dulu ada namanya apa ya, lompat-lompat gitu ya. Jadi sekolahnya lompat-lompat gitu ya, lebih cepat gitu ya, gitu ya. Dia kuliah hanya 28 bulan sudah sarjana. Ya, anak saya nomor 2 kuliah 28 bulan sudah sarjana. Ada yang kuliah 7 tahun ya. Anak saya hanya di 28 bulan, 2 tahun lebih sedikit sudah sarjana. Gitu ya. Jadi itu sedikit perkenalan. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Alamatnya di Lipo Karawaci, Tangerang. Kalau ada yang dari Lipo Karawaci, Tangerang, silakan mampir. Tidak apa-apa, saya ajak kita ke mall, kita ngobrol di mall. Itu ya kan rumahnya dekat mall. Yaitu sedikit perkenalan. Saya datang tidak sendiri, tapi dengan senior saya depan sana, Ibu Esther, silakan berdiri supaya dikenal. Ya. Halo. Ya. Ada di sana Bapak Eneos. Ya, puji Tuhan. Lalu di sana lagi ada seorang mahasiswa praktik di sini. Silakan berdiri. Kami dari STT IKSM Jakarta.
sesuai dengan program Tridharma pemerintah pengabdian masyarakat. Maka kami sejak hari Jumat sampai dengan hari Jumat yang akan datang kami berada di Solo dan ada di Jogja menjalankan tugas negara, yaitu Tridharma, yaitu kita PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yaitu sedikit perkenalan yang dapat saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Coba ada berapa orang yang bawa kita? Puji Tuhan masih ada. Ini namanya zaman era teknologi. Jadi yang bawa kitab hanya berapa orang, tapi tidak apa-apa. Tapi pasti semua ada kitabnya di HP ya. Ya, oke. Mari kita buka kitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu jemaat membacakan karena hanya 2 ayat. Ya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah berbuat kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian kerjasamanya. Pembahasan saya pada pagi hari ini yang kita renungkan bersama-sama, tantangan gereja di era digital tentang etika dan moral dari perspektif etika Kristen. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di mana Paulus Petrus mengirimkan surat ini adalah jemaat yang berada di daerah diaspora, yaitu di daerah perantauan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus, mereka tersebar di berbagai kota, yaitu Kapadokia, Bitania, dan juga di berbagai-bagai tempat di daerah diaspora, ya, di daerah-daerah perantauan. Dan situasi dan keadaan pada waktu itu benar-benar sesuatu yang genting sekali. Itulah sebabnya Rasul Petrus memberikan satu pengajaran kepada mereka secara khusus kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Gereja pada waktu itu dimulai dengan kamu, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Yang pertama, kamu, kata kamu di dalam bahasa pada waktu Alkitab itu ditulis memakai kata eklesia, yaitu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini dikatakan, saya akan menyampaikan pertama itu deskripsi tentang orang Kristen atau tentang gereja. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih, ya. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu Saudara yang hidup lahir tahun 60-an, itu salah satu falsafah kita kalau mau mencari jodoh, mencari pasangan hidup, yang perlu diperhatikan adalah bibit, bebek, bobot. Ya, tahu ya, orang-orang tua pasti tahu. Bibit, bebek, bobot. Tetapi sekarang berbeda. Sekarang kalau cari pasangan hidup, bukan lagi bibit, bukan lagi bebek, bukan lagi bobot, bukan. Tetapi ketemu di IG, Instagram, besok udah ketemu terbang ke Singapura.
Ya, baru kenal di FB, Facebook, besok udah terbang ke Lombok, bertemu di Lombok. Tidak perlu perhatikan lagi bibitnya apa, bobotnya apa, bebeknya apa, tidak perlu. Itulah situasi yang terjadi di zaman ini. Tadi malam pulang dari sini saya lewat jalan Ronggo Warsito, saya teringat zaman ini adalah zaman edan. Zaman sekarang adalah zaman gila. Zaman gila. Kita hidup di satu zaman yang dikenal dengan zaman gila, zaman edan. Menurut Ronggo Warsito, Ronggo Warsito ada jalannya itu. Tadi malam saya lewat. Karena apa kita lihat banyak orang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Saudara saya di antara 7 miliar lebih manusia di bumi adalah saudara saya adalah orang yang dipilih. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu pintar, tetapi oleh anugerah dan balas kasihan Tuhan, saudara saya dipilih oleh Allah. Orang-orang pilihan. Saudara saya adalah bangsa yang terpilih, bukan karena ras, bukan karena warna kulit, bukan karena kedudukan sosial, dan bukan karena kualitas rohani, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara saya dipilih oleh Tuhan. Tapi banyak orang tidak tahu dia adalah orang yang terpilih. Karena Tuhan katakan, aku telah memilih engkau dari dunia. Aku memilih engkau menjadi umat kesayanganku. Engkau begitu mulia dan berharga di mataku. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan begitu mudah, dengan begitu gampang, kita tidak tahu bahwa kita ini adalah orang yang sangat bernilai, orang yang sangat berharga. Di dalam suasana Paskah ini, kalau kita diingatkan kembali bahwa saudara saya dipanggil, dipilih dan diselamatkan, dan saudara saya ditebus dari dosa, dari kematian, dari kuasa kegelapan, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus, darah yang sangat mahal. Dengan darah itulah saudara saya dipilih dan diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Saudara saya adalah orang-orang yang sangat mulia dan sangat ternilai, sangat berharga di mata Allah. Bapak Salomo, Raja Salomo, memiliki 300 istri dan 700 gunung, 1000. Kalau pada zaman ini, zaman sekarang, tiap hari di pengeluarannya berapa? Hanya untuk lipstick, untuk semprot sana semprot sini, biaya begitu besar. Tapi dari 1000 istri itu hanya satu yang paling dia cintai, yang paling dia kasihi, bukan karena putih mulus, bukan karena putih bersih, bukan karena terang, tetapi yang dicintai itu adalah seorang gadis desa, mungkin dari desa Mojo ya, Mojo Songo. Seorang gadis desa, gadis yang kehitam-hitaman, seorang gadis yang hitam, bukan anak bangsawan, bukan anak raja, tapi gadis desa. Pekerjaannya mengembalakan kambing domba dan mengurus pohon anggur, buah anggur. Seorang petani. Itu yang dicintai, paling dicintai oleh Salomo. Salomo berkata, banyak wanita berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang sangat penting. Salomo mencintai seorang gadis desa. Gadis desa itu ada apa? Di situ dikatakan, dia adalah seorang gadis sebagai kapal yang mendatangkan emas dari Tarsis, dari Tirus. Karena apa? Gadis desa itu adalah orang yang bekerja keras, sehingga dia berkata,
Salome berkata, sekalipun aku hitam, tetapi aku cantik, karena aku terbakar oleh panas dan teriknya matahari. Dia bekerja keras. Saudara, saya dipilih menjadi orang Kristen. Sudahkah saudara bekerja keras untuk Tuhan? Atau saudara sibuk dengan gadget, sibuk dengan IG, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan berbagai kegiatan yang sesungguhnya tidak bermanfaat? Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Jokowi memilih orang-orang yang hebat untuk menjadi menteri-menterinya. Dan saya yakin, saya percaya di hadapan Tuhan saudara adalah orang-orang yang hebat. Amin. Sekalipun orang melihat kita sebelah mata, sekalipun suamimu memandang engkau sebelah mata, sekalipun istrimu memandang engkau sebelah mata, tetapi di hadapan Tuhan engkau sangat bernilai. Jumat yang lalu saya baru saja memakamkan seorang anak remaja, baru nanti 1 April umurnya 16 tahun. Sekarang kelas 9, 1 SMA. Kelas 1 SMA, baru naik kelas 2. Bukan keluarga yang dari keluarga yang berada. Anak tunggal satu-satunya. Ke sekolah naik mobil, ke sekolah bawa mobil. Semua fasilitas sudah tersedia. Semua orang tua disediakan karena bapaknya adalah jaksa, ibunya pegawai negeri, rumahnya marmer dari depan sampai atas, marmer, lantai 2, satu lantai 2, rumahnya besar kayak istana. Tetapi mengapa dia gantung diri? Gantung diri gara-gara putus cinta. Gara-gara putus cinta, gantung diri. Oleh karena apa? Bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Dia hanya hidup dengan HP, gadget. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan baik-baik pada hari ini. Bahwa yang paling penting di sini dikatakan bahwa oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih karunia Allah, saudara dan saya dipilih menjadi anak-anak Allah. Saudara saya dipilih untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan saudara benar-benar adalah orang yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang terpilih, ya, orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting. Istri saya pada masih SMA pernah pacaran, lalu putus cinta, dan sampai dia lari ke Jakarta, cari laki-laki itu ke Jakarta. Lalu saya katakan kepada dia, kenapa kamu gak bunuh diri pada waktu itu? Kenapa kamu gak gantung diri dan minum racun? Karena Tuhan sudah tetapkan kamu menjadi istriku. Tuhan sudah tetapkan kamu menjadi istriku. Jadi saya katakan, kamu adalah pemberian Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, dan bukan aku yang memilih kamu, tetapi kamu adalah pemberian Tuhan untuk aku. Dan sebagai penghargaan, kalau saya pergi begini, saya pulang, pasti saya bawain oleh-oleh sebagai penghargaan kepada istri saya. Karena itu ada orang pilihan. Satu ketika saya pergi khotbah di Kalimantan, saya pulang, saya lupa bawa oleh-oleh. Ya, saya lupa bawa oleh-oleh. Istri saya suka bunga. Ternyata di depan rumah pas ada banyak bunga mawar mekar. Saya pulang, dia ada di rumah. Saya potong dia punya bunga-bunga. Saya rangkai dari sedemikian rupa. Saya pakai pita, saya bungkus. Dia pulang, saya kasih dia bunga. Dia terharu, dia menangis. Saya kasih dia bunga.
Dia cium saya. Tapi apa yang terjadi saya katakan, mama tahu itu bunga dari mana? Itu bunga mama sendiri di halaman. Karena apa? Saya cinta kamu, saya menghargai kamu, karena kamu adalah pemberian Tuhan untuk saya. Saya memilih kamu menjadi istri saya. Sekali lagi saya pergi khotbah di Medan. Saya pulang, saya pikir bahwa apa yang paling menarik. Ternyata saya hanya beli cepit yang hitam itu yang paling kecil itu. Satu doang, bukan banyak, satu. Kasih dia cepit satu. Itu sangat bernilai. Tiap-tiap hari Tuhan memberkati Anda dengan begitu banyak berkat. Adalah satu lagu mengatakan hitung berkat Tuhan. Apakah kita bisa menghitung berkat Tuhan? Tidak bisa. Saya sudah keluar masuk ICU karena saya sakit kanker ganas bagian depan ini sakit ganas. Dokter katakan terlambat sedikit lewat. Keluar masuk, betapa mahal, luar biasa. Setelah saya dioperasi 8 jam, saya keluar dari ruang operasi, saya berkata kepada dokter, dokter, kalau ini di Kupang orang potong satu sapi ini 8 jam, tinggal tulang, daging-daging semua sudah habis. Tapi dia operasi muka saya 8 jam. Jadi saya bagaimana merasakan luar biasa bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih karena kita bernilai dan berharga di mata Tuhan. Ingat ya, jangan obral cinta. Jangan menjual diri. Teman istri saya di Sambagu baru bertemu dengan satu orang di Facebook. Dia langsung telepon orang itu. Ternyata orang itu dari Belanda, Den Haag. Dari Den Haag, datang. Langsung ketemu di hotel. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di hotel? Tidak menjaga ketulusan dia. Tidak menghargai itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya agak, karena waktu saya sangat singkat, ya, kita lanjut. Saya pernah diundang ke Medan, khotbah Natal dan KKR. Sampai di Medan mereka bilang, Bapak waktunya 15 menit khotbah. Saya lihat di jadwal ibadah 3 jam. Ibadah 3 jam. Tapi saya dikasih khotbah 3 jam. Saya bilang, kenapa saya hanya dikasih khotbah 15 menit? Padahal ibadah 3 jam. Jadwal di sini 3 jam. Kenapa saya hanya kasih 15 menit? Untuk apa? Kalau 15 menit, untuk apa undang saya? Jauh-jauh dari Jakarta. Kalian kasih tiket PP, saya udah nginap di hotel, saya udah makan 3 hari di sini. Ya, saya pulang, kalian kasih saya amplop. Untuk apa? 15 menit. Karena jadwal 3 jam, saya mau khotbah 3 jam. Tapi hari ini tidak 3 jam. Ya, karena masih ada acara. Yang kedua, imamat yang rajani. Imamat yang rajani dikaitkan dengan kerajaan imam, di mana ada seorang raja. Jabatan imam adalah perantara antara umat Allah dengan Allah. Sekali lagi, seorang imam adalah perantara antara umat Allah dengan Allah di dalam PM. Tetapi di dalam perjanjian baru kita tidak lagi pakai perantara. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak perlu lagi perantara. Karena apa? Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus telah terbelah. Dan tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Saudara telah dipilih menjadi anak Allah. Kapan saja bisa bertemu dengan Allah. Masih ingat di dalam perjanjian lama, raja-raja itu memiliki begitu banyak istri. Ingat Raja Ahasveros dan Ratu Wasti, Kal dan Esther. Kalau misalnya tidak dipanggil, tidak boleh bertemu raja. Tetapi kita lihat pada waktu zaman Ahasveros, pada waktu zaman Ratu Esther, di mana situasi sangat genting karena seluruh orang-orang Yahudi di wilayah kerajaan
Babel itu mau dihabiskan. Tetapi Ester berani menghadap raja. Dia berkatakan, berdoa dan berpuasa untuk aku. Biar kalau aku mati, biar aku mati. Kalau mau bertemu raja tidak dipanggil. Kalau raja mengangkat tongkat, berarti dia hidup. Tetapi jika raja tidak mengangkat tongkat dan menerima dia, maka dia harus dipancung istrinya. Tetapi itu yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak mudah, tidak gampang untuk bertemu. Pada zaman raja-raja Jepang, raja-raja Cina, itu kamu menghadap kaisar-kaisar, tidak boleh memandang, berjalan, berlutut, naik tangga, tidak boleh memandang mukanya, bisa dipancung leher. Itu raja-raja, kaisar-kaisar Jepang, kaisar-kaisar China, tidak boleh memakan muka raja. Tapi saudara saya adalah anak-anak raja, children of God. Kita adalah anak-anak Allah, King of King. Kita menyembah. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Kita dapat bertemu dengan dia kapan saja, di mana saja. Kita bisa bertemu dengan dia. Kita bisa berkomunikasi dengan dia. Tidak perlu lagi pakai perantara. Di jalan saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di mobil saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berjalanan dari Balikpapan ke Kutai Kartanegara, di dalam perjalanan ada orang telepon saya, minta didoakan, lagi di Hong Kong, minta didoakan, dia sedang berada di Hong Kong. Saya katakan, tutup mata, kita berdoa. Saya berdoa di hutan Kalimantan. Apa yang terjadi? Terjadi mujizat di sana, di Hong Kong. Oleh karena apa? Tidak perlu. Karena saudara saya adalah anak-anak raja. Kita adalah anak-anak raja. Kapan saja kita bisa bertemu dengan raja. Kalau saudara saya bukan anak raja, tidak bisa. Karena kita adalah anak raja. Kapan saja kita bisa bertemu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Kata kudus dalam bagian ini, itu kata yang dipakai itu adalah kados. Dipisahkan, dikhususkan untuk melayani Allah, untuk menyembah Allah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi saudara saya dipisahkan, dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, saya dulu melayani di gereja Mandarin, gereja Tionghoa. Itu jemaatnya ibadah itu ribuan. Itu ya, jemaatnya ribuan. Tetapi di gereja itu, kalau ibadah jam 7, sebelum jam 7 gereja udah penuh. Ya, sebelum jam 7 gereja udah penuh. Jarang ada yang terlambat untuk datang ke gereja. Padahal kadang-kadang gereja besar, yang di Mangga besar, kalau waktu pernah ke Jakarta, itu ibadah 4 kali, tapi rata-rata jemaat tidak terlambat. Pada waktu saya mendirikan gereja sendiri, bukan gereja sendiri, saya terapkan ini pada jemaat. Tidak boleh datang terlambat. Kalau pelayan datang terlambat, tidak boleh melayani. Saya katakan, ibadah kita jam 8. Kalian terlambat, kita mundur sekarang ibadah jam 9. Ibadah jam 9 pagi. Tidak boleh ada lagi yang terlambat, ibadah jam 9. Karena apa? Jam 9 Tuhan Yesus sudah duduk di sini. Kamu yang tunggu Tuhan, bukan Tuhan yang tunggu kamu. Kamu butuh Tuhan. Jadi datang sebelum Yesus datang. Kita tetapkan ibadah jam 9. Berarti jam 9 Yesus sudah hadir. Bagaimana dia mau menerima pujian, menerima penyembahan, menerima penghormatan. Karena kita tetapkan ibadah jam 9. Datanglah sebelum jam 9. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di Jakarta itu kan macet itu, daerah macet. Tapi jemaat itu karena sudah diwanti-wanti tidak boleh terlambat, sehingga mereka berusaha. Ada jemaat saya satu, jaraknya Bapak Ibu tahu 34 km. Ke gereja itu 34 km.
ya butuh waktu perjalanan minimal 1 jam. Pagi-pagi sekali kita. Ini sesuatu yang sangat penting sekali, bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, bangsa yang betul-betul menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita di sini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melihat yang namanya pornografi. Baru buka HP udah muncul. Baru buka HP itu udah keluar. Padahal Matius katakan apa? Barang siapa yang memandang kepada perempuan dan menginginnya, dia telah berdosa terhadap dia. Anak-anak kecil pun melakukan. Anak-anak kecil. Saya mengajar SD kelas 2 sampai dengan program S2. Ya. Saya tahu bagaimana anak-anak S2, kelas 2 SD sampai program S2. Bapak Ibu Saudara, saya mengajar 2 SMA, 1 SMA negeri percontohan unggulan internasional. Itu pakaiannya utuh dari atas sampai bawah, sekolah negeri. Jumlah siswanya 1.200 orang. Siswanya 1.200. Tapi saya mengajar di 1 SMA kelas atas, kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas itu sekolah itu SMA di Jakarta Barat. Tapi Ibu tahu anak-anak itu datang ke sekolah. Mereka datang itu karena anak-anak kelas menengah ke atas. Kebanyakan wanita-wanita pakai baju putih, tapi baju putihnya transparan. Satu ketika saya marah sekali. Sekarang kamu yang keluar atau saya yang keluar? Saya panggil dia, sini. Sekarang kamu yang keluar atau saya yang keluar? Siapa suruh kamu pakai baju transparan? Lalu dia berkata dengan enteng, Pak, Bapak tahu dari ini baju. Ini baju Pak, Bapak tahu dari ini baju. Ini baju saya beli dari China. Ini BH saya beli dari Hong Kong. Bapak lihat aja mereknya. Ini BH saya beli dari Hong Kong. Ya. Lalu dia katakan apa? Bapak lihat ini, pusatnya kelihatan. Pakai apa itu? Ini saya baru tato di Cina, di Macau. Transparan. Jadi saya katakan, you yang keluar atau saya yang keluar? Pada saya naik motor, saya katakan, sekarang you ambil motor saya, di motor saya ada jaket, you pakai jaket, itu baru kamu masuk kelas. Kalau tidak, kamu boleh masuk kelas. You membuat saya berdosa. Kalian yang perempuan-perempuan membuat saya berdosa. Saya pernah khotbah di Kalimantan Barat, lebih parah lagi Bapak Ibu. Saya berharap tidak ada di gereja ini. Itu dicampur, anak kecil, anak besar semua campur. Pada waktu anaknya nangis, ibu-ibunya langsung angkat baju begini. Bapak Ibu bayangkan pendeta bagaimana lihat dari depan. Anaknya disuruh nenek di depan. Bajunya diangkat semua. Saya katakan, jaga kekudusan dan kesucian. Saya bilang, maaf ibu tolonglah ke belakang sebentar ya, nanti anaknya selesai minum baru masuk lagi. Jaga lagi kekudusan dan kesucian Tuhan. Firman Tuhan katakan semua dosa dapat dilakukan di luar tubuh, tetapi dosa perzinahan itu dilakukan di dalam tubuh. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Tubuhmu adalah tempat Allah berdiam. Tubuhmu itu adalah rumah doa. Tetapi banyak orang menggunakan tubuhnya untuk memuaskan keinginannya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan banyak orang menjadikan tubuhnya itu menjadi alat untuk memuaskan hidupnya. Ya kan sekarang mudah sekali. Saudara buka HP mudah sekali. Tinggal klik ini, lalu itu video call, lalu tanpa sehelai benang. Ya kan? Sekarang banyak, laki-laki juga begitu, perempuan juga begitu. Video call tanpa sehelai benang. Tidak tahu malu-malu. Tidak ada lagi. Itu zaman ini adalah betul-betul zaman edan.
di luar. Bapak Ibu, seringkali orang di gereja bawa beban, dan beban itu diletakkan di depan gereja, dan dia pulang, dia bawa pulang itu ke rumah. Dia masuk ke dalam gereja dan dia mendapatkan berkat dari gereja, tapi dia letakkan di depan pintu. Dia tidak bawa ke rumah. Dia tidak bawa ke rumah. Dan itu yang luar biasa. Seharusnya bagaimana kita di dalam gereja, bagaimana kita di hadapan Tuhan, dengan bagaimana kita di luar harus sama. Di dalam gereja sama, di luar gereja sama. Itu yang paling penting. Jadi saudara, marilah kita menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan. Tuhan itu kudus. Tuhan tidak ingin supaya kita hidup di dalam kecemaran, kita hidup di dalam dosa. Bagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang gagal menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu juga banyak melakukan itu. Ya. Banyak melakukan dosa persinahan, tetapi mereka tidak tahu malu. Oleh karena itu, Bapak Saudara, marilah kita menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan, baik di rumah, baik di masyarakat, baik di gereja, dimanapun kita berada, menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Setiap orang yang terpilih adalah orang-orang yang merupakan umat kepunyaan Allah. Kamu dahulu bukan umatku, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini Tuhan katakan bahwa kamu adalah umatku, kamu adalah kepunyaanku. Jadi kalau kita adalah kepunyaan Tuhan, maka saya yakin dan saya percaya, kalau kita memiliki sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga, maka kita menjaganya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu hadiah dasi dari pemilik Paramount Land, yaitu pemilik Batik Kris dan pengusaha besar dari mebel, gitu ya. Setiap kali saya pakai dasi itu, orang selalu berkata, tidak cocok kamu pakai dasi itu. Karena saya pakai jas apapun tidak akan cocok dengan dasi itu. Dasi itu harganya sangat mahal. Jas saya paling mahal itu 5 juta. Saya memiliki sekitar berapa itu? 13 jas di rumah. Ya, jasnya sekitar 13. Tetapi dasi satu itu tidak bisa. Saya pakai jas manapun tidak cocok. Karena harga daripada dasi itu, Bapak Ibu tahu, itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, harganya 25 juta. Harga dasi itu 25 juta. Saya sangat menjaga dan merawat dengan baik. Tetapi satu ketika saya pergi berkhotbah di satu acara Natal, saya pakai, dan banyak orang mendekati saya dan berkata, tidak cocok Bapak pakai dasi itu. Karena dasi itu tidak cocok dengan jasnya, tidak cocok dengan celananya. Saya pikir saya sudah beli sepatu yang agak mahal pada waktu itu. Saya sudah beli sepatu yang sudah sangat mahal, agak mahal menurut saya, tapi menurut mereka tidak ada cocok. Karena memang sepatu saya sudah sampai 25 juta. Sepatu sudah sampai 25 juta. Tapi Bapak Saudara, ternyata barang itu dijaga, dirawat baik-baik. Tetapi satu ketika kami pindah dan istri saya bagi-bagi barang, dan dia lupa dasi itu dia kasih ke orang, kasih ke pemulung 25 juta. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, saya katakan kalau itu bukan milikku, tapi itu milik orang itu. Nah Bapak Saudara dikasih, kalau kita memiliki sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga, Tuhan katakan kamu adalah biji mataku sendiri. Kalau Tuhan menjaga saudara seperti biji matanya, bagaimana mungkin engkau tidak menghormati Tuhan?
engkau adalah orang yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, di zaman era digital ini, saya berharap kita menjaga kekudusan-kekudusan Tuhan. Oke, masuk yang kedua, karena waktu saya tinggal berapa menit. Tantangan gereja. Tantangan gereja. Yang kedua kita lihat sini bahwa tantangan yang dihadapi oleh gereja zaman kini adalah membawa orang-orang yang dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan. Ya. Membawa orang-orang yang ada di dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan. Saudara saya, kita semua adalah anak-anak terang. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kota-kota pada zaman Yesus, hampir semua kota-kota pada zaman itu, mereka bangun di atas bukit-bukit. Dan ketika pagi-pagi matahari bersinar, maka matahari itu menyinari setiap rumah-rumah yang ada di kota-kota itu. Dan rumah-rumah yang ada di kota-kota itu adalah pada waktu itu selama kebanyakan dilapur putih, ya, dilapur putih. Dan ketika cahaya matahari di pagi hari, maka dia akan memantulkan sinarnya. Dan itulah yang dikatakan menerangi, karena dapat cahaya dari matahari dan dia memantulkan sinarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa bagaimana saudara saya berada di dalam terang dan kita membawa orang yang dalam kegelapan kepada terang, maka ini sesuatu yang sangat penting di sini, bahwa kalau saudara belum hidup di dalam terang, tidak mungkin saudara membawa mereka yang berada di dalam kegelapan kepada terang. Oleh karena itu, kalau satu hal yang sangat penting sekali bagi kita saat ini, kalau kita sendiri masih hidup di dalam kegelapan, ya, masih hidup di dalam kegelapan, kita masih berdusta, ya, kita pikiran kita masih jorok, hati kita masih jorok, masih suka nonton yang jorok-jorok, melihat yang jorok-jorok, itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Sangat-sangat memalukan. Berarti saudara saya masih tetap berada di dalam kegelapan, sekalipun ada di gereja, sekalipun memuji Tuhan, sekalipun menyembah Tuhan, tetapi tetap berada di dalam kegelapan. Bagaimana saudara bisa membawa orang kepada terang, bawa orang kepada gereja? Bapak Ibu, salah satu tradisi gereja di Korea, 1 tahun 1 kali diadakan. Dan sepanjang tahun ini, berapa banyak orang yang dibawa ke gereja? Ya, berapa banyak orang yang dibawa ke gereja? Kalau misalnya teman saya Bu Esther bawa 5 orang, maka nanti ada satu ruangan itu ditulis, ada pakai cat kaki 5, 1, 2, 3. Jadi di atas namanya Ibu Esther. Lalu di bawahnya tulis ada kaki 5. Artinya sepanjang tahun ini dia bawa 5 orang. Tapi misalnya Pak Ayub bawa 10, maka di atas nama Pak Ayub, lalu di bawahnya kaki ada 10. Tetapi kalau nama saudara tidak ditemukan di dalam ruangan itu pada waktu tanggal 1 Januari, lalu ditampilkan nama saudara tidak ditemukan, artinya saudara tidak pernah membawa 1 jiwa. Artinya saudara berada dalam kegelapan. Karena saudara tidak pernah membawa 1 orang pun ke gereja. Baik itu teman, bapak, mama, orang lain, tidak pernah bawa. Namamu tidak ada. Oleh karena itu ini penting sekali, bahwa saudara dan saya dipanggil di dalam terang untuk membawa orang-orang datang kepada terang. Dan kita tahu terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan terang itu menerangi setiap orang. Terang itu menerangi setiap orang. Tetapi sekarang apa yang menerangi pikiran Anda? Apa yang menerangi hati Anda? Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata kepada siswa dan mahasiswa di mana saya mengajar. Ketika saya mengajar, ketika saya berbicara kepada saudara, perhatikan saya dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya engkau mendengar suaraku, tetapi langkah yang pertama, ketika itu kamu harus perhatikan bibir saya.
tidak pasti. Apakah saya berkata jujur atau saya berkata bohong? Perhatikan bibir saya, mulut saya dengan bibir atas dan bibir saya sinkron atau tidak? Otak kiri dan otak kanan saya sinkron atau tidak? Perhatikan. Jadi kalau kita mendengar, maka kita memperhatikan pertama melibatkan mata. Yang kedua, kita harus melibatkan pikiran. Apa yang disampaikan itu betul-betul nyata atau tidak? Sesuatu yang real atau tidak? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya kita mendengar. Mendengar itu melibatkan mata. Mendengar itu melibatkan pikiran. Mendengar itu melibatkan hati. Kita turut merasakan apa itu dengan hati, dengan perasaan. Hati kita terbuka atau tidak? Hati kita terbuka atau tidak? Rasakan di dalam hati. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga yang terakhir adalah dengan tindakan. Dengan tindakan. Banyak orang hanya mendengar, tetapi tidak melibatkan matanya, tidak melibatkan pikirannya, tidak melibatkan hati dan perasaannya, tidak melibatkan tindakannya. Maka jemaat itu sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berkembang. Kerohanian begitu. Firman Tuhan katakan, sudah waktunya kalian makan nasi, tetapi sekarang kalian masih minum susu. Bapak Ibu, saya harus sampaikan ini. Saya khotbah di Pemalang, jemaat yang hampir 2.000 orang. Hampir 2.000 orang di Pemalang. Saya memimpin satu ibadah di Pemalang, Jawa Tengah. Selesai ibadah, hitung persembahan, hati saya sangat miris. Kenapa miris dengan persembahan? Jemaat yang hadir hampir 2.000 orang, tetapi persembahannya tidak sampai 800.000. Persembahan tidak sampai 800.000. Jemaat hampir 2.000 orang yang hadir. Kebanyakan receh semua. Ada 100 rupiah, ada 50 rupiah. Dan mayoritas 1.000 dan 2.000. Maaf pada begitu, saya kasih 50.000. Dan hanya amplop saya, hanya persembahan saya 50. Sangat miris. Sangat miris. Itukah kita anak-anak terang? Ketika saya mengajarkan bagaimana memberi yang terbaik sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan kepada jemaat saya. Pada itu jemaat saya sekitar hari Minggu ibadah 70-80. Ketika saya mengajarkan tentang bagaimana memberi yang terbaik, Bapak Ibu tahu minggu berikutnya tinggal berapa orang? Tinggal 7 orang. Minggu berikutnya tinggal 7 orang. Saya katakan kepada mereka, mengapa kamu lebih menghargai tukang parkir yang datang naik motor, bayar parkir itu rata-rata 15.000, yang bawa mobil rata-rata kalian bayar 25.000 untuk tukang parkir. Karena namanya, maaf ya, konteks menengah ke atas, bayar parkir 25.000 yang bawa mobil, yang pakai motor 10.000, 15.000, 10.000, 15.000. Tapi kalian kasih Tuhan 2.000. Maaf saya katakan, kalian kurang ajar. Kasih sama Tuhan 2.000. Minggu berikutnya tinggal 2 orang, tinggal 7 orang. Minggu berikutnya tinggal 7 orang. Saya katakan apa? Semua disini. Semua 7 orang itu adalah orang-orang pilihan. 7 orang ini adalah orang-orang pilihan. Dan bertahan dengan 7 orang. Dan bertahan dengan 7 orang. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Saya harus mengajarkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah. Mereka adalah orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat saya tak banyak sekarang. Setelah pengajaran tentang bagaimana memberi persembahan, sekarang jemaatnya hanya sisa 33 orang. Ya. Jadi dewasa 26, pemuda remaja dewasa 26, sekolah minggu 7, jumlah 33. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya bukan jemaat sekarang bukan orang kaya, bukan orang miskin. 70% guru. Bapak tahu guru gajinya berapa, honor berapa? Rata-rata guru honorer. Tambal ban, orang tukang servis Pak. Ya, petani, orang-orang yang grab motor, grab mobil. Tapi Bapak Ibu tahu itu sesuatu yang luar biasa. Saya terharu karena kami setiap tanggal 1 Januari kami laporkan keuangan secara lengkap. Diakonia berapa, PI berapa, misi untuk luar negeri berapa, semua dilaporkan. Setiap tanggal 1 Januari, semua persembahan yang masuk selama 1 tahun. Selama 1 tahun persembahan yang masuk. Bapak Ibu Saudara, jemaatnya sedikit, tetapi keuangannya luar biasa. Kemarin bendahara laporkan itu hampir 200 juta pemasukan 1 tahun. Hampir 200 juta, yaitu 198.700.000 rupiah. Hampir 200 juta. Jemaat 26 orang. Jemaat 26 orang. Karena saya katakan apa? Kalian adalah anak-anak terang. Jadi memberi sesuai dengan apa yang ada padamu. Yang tidak ada padamu jangan beri. Kalau kamu tahu bahwa kamu bernilai di hadapan Tuhan, maka kamu pasti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Bagian yang kedua, saya percepat yang kedua, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini berbicara tentang moralitas. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini moralitas. Berbicara tentang etika. Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita beretika, bagaimana kita bertutur kata. Ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki kehidupan moralitas yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Moralitas yang berbeda dengan orang-orang di luar gereja. Beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena kita lihat hal ini sesuatu yang sangat penting. Kehidupan saudara saya seperti di dalam etalase yang dapat dibaca oleh semua orang. Firman Tuhan katakan kamu adalah surat-surat kiriman yang hidup yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi ketika engkau berkata-katalah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan untuk membantu, untuk menghibur, untuk menguatkan, memberikan motivasi. Bukan engkau berkata-kata untuk membunuh karakter orang, untuk menfitnah orang, untuk membunuh orang. Berkata-katalah dengan kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, yang menyembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sembarang berbicara. Jangan sembrono berbicara. Banyak orang tidak memiliki lagi etika, tidak lagi memiliki moral dalam hal ini. Bagaimana orang melihat perilaku kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang gereja. Sehingga seringkali pada waktu saya melayani di Malang, orang berkata begini, Pak Pendeta, agama itu sami mawon, sama saja, semua agama sama saja. Saya katakan, dari segi yang ibu imani itu benar, bapak imani itu benar. Semua agama sama, karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi Kristen berbeda. Kristen berbeda. Kami memiliki etik, kita orang Kristen memiliki etika yang berbeda, memiliki moralitas yang berbeda. Moralitas yang paling tinggi, etika yang paling tinggi, berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Berbeda Bapak Ibu. Kita memiliki etika dan moral tidak sama dengan orang-orang dunia ini. Karena kita memiliki etika dan moral yang berbeda dengan orang dunia. Satu ketika saya dalam perjalanan
perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Ya, dalam perjalanan menuju Bali. Ketika sampai di Tuban, kami berhenti di Tuban dan makan di Tuban. Duduk satu meja, hanya saya sendiri yang berdoa. Tidak ada yang berdoa. Padahal banyak orang Kristen di dalam mobil itu, tapi hanya saya yang berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Dan seorang ibu duduk di samping saya. Sepanjang perjalanan dia gelisah. Sampai di Tuban pada waktu makan saya tanya sama dia, mengapa ibu gelisah sepanjang perjalanan? Dia katakan apa? Pak, kenapa badan saya panas sejak saya duduk di samping Bapak? Panas, panas. Lalu saya berkata kepada dia, ibu, berarti ada sesuatu yang gak beres di dalam tubuh ini. Lalu dia kata kenapa? Karena tangan saya yang lebih dekat dengan Bapak ada susu. Ada susu. Lalu saya katakan, itu dia bedanya. Bedanya di sini. Jadi saya katakan, Pak, ibu mau saya doakan supaya susu itu hilang. Dalam perjalanan kita sampai di Bali, ibu tenang, bisa tidur, bisa aman sampai di Bali. Bapak Ibu Saudara, dia bilang saya mau. Saya doakan susunya. Tidak berfungsi sepanjang perjalanan, saya dapat itu. Sampai di Bali dia bisa tidur dengan aman. Dan saya katakan ini sesuatu yang penting. Kita berbeda dengan orang lain. Dan ketika berdoa mereka bertanya, siapa Bapak? Saya katakan saya hamba Tuhan, saya pendeta. Berbeda. Ini sesuatu yang sangat penting, bahwa hal ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena itu seorang Bapak berkata kepada saya, Pak, sampai di Bali Bapak tinggal di mana? Saya katakan saya tidak tahu. Saya rencana langsung transit ke timur-timur. Karena waktu saya mau pelayanan ke timur-timur, saya langsung transit ke timur-timur. Dia bilang, Bapak nginap dulu, karena kita sampai di Bali hari Minggu. Jadi Bapak ibadah dulu, Bapak pendeta hari Minggu. Bapak tinggal aja di tempat saya di rumah. Nanti saya antar. Bapak Ibu Saudara, dari itu dia, saya suruh nginap di rumah juga. Saya katakan saya disediakan panitia untuk nginap di hotel. Ada dalam perjalanan nginap di hotel. Tidak usah nginap di hotel, tidak usah Pak, nginap di rumah aja. Gitu ya. Dan Bapak Ibu setelah dari situ, dia ganti, dia beli, kasih saya tiket Garuda, itu Bali, timur-timur. Jadi bagaimana, dari mana? Dia tahu. Dari mana? Karena dari perbuatan kita, dari cara berbicara kita, dari kehidupan kita. Orang membaca, orang tahu dia orang Kristen atau bukan. Dari kehidupan kita, orang akan tahu orang Kristen atau bukan. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan katakan, kalau orang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Kalau orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan 2 mil. Berbuatlah lebih banyak daripada orang lain tidak mampu melakukannya. Engkau bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita belajar pada hari ini, bahwa kita melakukan itu. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah kisah mengenai seorang ibu namanya Maria Margareta. Ibu Maria Margareta adalah hidup seorang diri di sebuah kota kecil di Prancis. Tapi satu ketika dia pagi-pagi, setiap pagi dia pergi jalan-jalan di alun-alun. Lalu satu ketika dia menemukan seekor anjing yang ditelantarkan oleh tuannya. Dan dia membawa anjing itu ke rumahnya, dia jaga, dia rawat, dia pelihara. Dan setiap hari Minggu dia membawa anjing itu ke gereja. Nah Bapak Ibu sekalian, anjing itu namanya Cicio. Anjing itu namanya, dia beri nama Cicio. Dan Cicio ini dipelihara setelah beberapa waktu. Lalu pemiliknya itu meninggal. Ibu Maria Margareta meninggal. Dan jenazahnya dibawa ke gereja dan diadakan upacara di gereja. Dan Cicio juga ikut di gereja. Setelah kematian Ibu Maria Margareta, apa yang terjadi? Setiap hari Minggu, anjing itu tahu ibadah jam 7 pagi. Setiap jam 7 pagi, anjing itu sudah ada di gereja.
tidak pernah terlambat. Dan pastor menyediakan satu kursi khusus untuk Cicio. Cicio dulu di situ. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika datanglah seorang wartawan dari London mengunjungi Prancis, dan dia beribadah di tempat itu. Ketika dia melihat seekor anjing ikut misa, seekor anjing ikut beribadah, dan diberikan tempat yang bagus, kursi yang khusus. Lalu dia, setelah itu dia wawancara, dia bertanya, mengapa demikian? Lalu orang ini mulai menulis tentang kisah tentang anjing Cicio itu. Lalu apa yang terjadi? Tersebarlah berita yang sangat mengejutkan pada waktu itu. Dan itu membuat rakyat kota itu sangat malu. Mereka yang biasa datang ke gereja terlambat, tidak terlambat lagi. Mereka yang biasa ogah-ogahan ke gereja seminggu sekali, sebulan satu kali, sekarang mereka tiap-tiap minggu, kota itu tiap-tiap minggu pergi ke gereja karena mengikuti teladan daripada Cicio. Lonceng berbunyi, Cicio sudah siap untuk berangkat ke gereja. Sebelum ibadah mulai, dia sudah ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari perbuatan Cicio itu, orang-orang kota itu pergi ke gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini yang ketiga membawa keselamatan. Keselamatan itu menyebabkan orang menyembah Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Kita sudah diselamatkan, maka kita rindu supaya orang-orang lain menyembah Tuhan, dan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yaitu Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, yaitu bahwa menyembah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tapi kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama yang perlu saya sampaikan, Allah Bapa tidak ada seorang pun melihatnya. Allah Roh Kudus tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tetapi Allah Putra Yesus Kristus dapat dilihat dengan kasat mata. Yaitu Rasul-Rasul katakan, apa yang kami tahu, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Yaitu Yesus yang kami jumpai, kami makan bersama-sama dengan dia, kami melayani bersama-sama dengan dia, kami berjalan bersama-sama dengan dia. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Putra dapat dilihat dengan kasat mata. Musa bisa berhadapan muka dengan muka. Abraham bertemu muka dengan muka. Para Rasul bertemu muka dengan muka. Gereja mula-mula bisa melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi sampai sekarang kita adalah orang-orang yang bahagia. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen, hendaklah engkau mengikut Yesus setia sampai mati. Saya mengajak kita melihat satu lagu, kisah sebuah lagu, mengikut Yesus keputusanmu. Kita saksikan sebentar ya. Silakan. Saya berharap Bapak Ibu semua menyimak kisah lagu ini dengan baik.
tadi pasti sudah tidak asing bagi kita umat Kristen, bahkan sangat familiar. I have decided to follow Jesus, atau mengikuti Yesus keputusanku. Lagu yang sederhana namun indah, lagu yang sering kita nyanyikan di persekutuan kita. Tapi apakah kita tahu kisah pilu di balik lagu itu? Kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an di sebuah desa kecil bagian timur India. Desa tersebut dihuni beberapa suku yang masih berdiri. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak mereka yang memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mendengar hal tersebut, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga yang sudah menerima Yesus tersebut untuk diadili di tengah-tengah warga. Kepala suku menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, kamu dan keluargamu akan mati." Pria itu tidak tahu harus menjawab apa atau berbuat apa. Hanya satu kata yang terlintas di kepalanya, yaitu penggalan lagu yang dia ciptakan sendiri ketika ia pertama kali mengenal Yesus sebagai Juru Selamatnya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maka pada saat itu juga, kepala suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anaknya yang tidak berdaya dan akhirnya mati. Tidak sampai di situ saja, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati." Tapi sekali lagi, bukannya menyerah, pria tersebut justru mengucapkan kalimat, "Though none go with me, still I follow. No turning back, no turning back." I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Sekejap saja, setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya yang tragis, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk menyangkal Kristus dan berbalik dari iman itu. Tapi dengan mantap pria itu berucap, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Ternyata itu menjadi ucapan terakhir
Meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada saat itu, ternyata kematian keluarga itu berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan berkembang pesat di daerah itu. Karena sesuatu yang luar biasa. Beberapa waktu berjalan, kepala suku menjadi terganggu dan penasaran. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Hal itulah yang membawa kepala suku akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang terakhir lantai. Ia lalu memanggil seluruh warganya untuk berkumpul di alun-alun desa tempat keluarga itu dilantai. Di sana dia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh warga, dan perbuatannya itu mendorong semua warganya untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Kata-kata dari pria itu pun diubah menjadi suatu lagu him yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundarsi. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika bernama William Reynolds. Kesaksian dari kisah lagu ini mengingatkan setiap orang percaya untuk mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan, hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Bapak-Ibu semua, tundukkan kepala dan kita merenungkan. Saudara saya adalah gereja. Saudara saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah imam masa kini. Saudara dan saya adalah umat kudus. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Tantangan saudara dan saya saat ini tidak mudah dan tidak gampang. Apakah kita mau setia dan taat sampai akhir? Atau dengan situasi dan keadaan tantangan yang begitu berat, lalu kita meninggalkan Tuhan, kita membelakangi Tuhan. Marilah kita menjaga kekudusan Tuhan, menjaga kesucian Tuhan, dan bagaimana kita memiliki etika dan moralitas Kristen yang benar. Selidikilah dirimu sendiri. Tiliklah dirimu sendiri. Engkau tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Engkau terbang ke angkasa, di sana Dia ada. Engkau menyeberangi lautan, di sana Dia ada. Engkau pergi ke dunia orang mati sekalipun, di sana Tuhan ada. Segala sesuatu terbuka di hadapanmu. Segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan 1, 2, beberapa detik untuk saudara berbicara kepada Tuhan. Ketika engkau menyembunyikan dosa, maka dosa itu akan mengeringkan tulang-tulangmu. Dosa itu akan menghilangkan sukacita dan damai sejahteramu. Dan dosa itu akan menghalangi berkat Allah dicurahkan bagimu. Berbicaralah kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak menjaga kekudusan kesucian Tuhan, engkau hidup dengan sembrono,
hidup dengan tidak tertib. Silakan masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa detik untuk berdoa di hadapan Tuhan. Jika sampai detik ini engkau belum membawa satu jiwa kepada Tuhan, maka berjanjilah, berkomitmenlah di hadapan Tuhan, supaya tahun ini engkau bawa satu jiwa bagi Tuhan. Dan jika satu orang bertobat, namamu tercatat di sorga, dan malaikat Tuhan berpesta pora. Engkau diberkati dengan uang yang berlimpah, diberikan suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dan anak yang cerdas. Malaikat Tuhan tidak berpesta pora. Namamu tidak tercatat di sorga. Tapi jika engkau bawa satu jiwa, namamu tercatat di sorga. Dan malaikat Tuhan, dan Yesus berkata, marilah hai anakku, segala sesuatu telah tersedia bagimu. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Mahkota kemuliaan telah tersedia bagimu. Ya Tuhan, saya sudah berhenti untuk berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara bagi kami sekalian. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, situasi dan dunia boleh berubah, tetapi kami tidak akan tergoyahkan oleh iman kami. Dan kami terus setia dan melayani sampai akhir. Dalam Kristus Yesus kami